Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat di malam hari ini. Kita percaya di sepanjang ibadah kita pada hari ini, kita akan menerima satu anugerah yang besar, sukacita yang dahsyat, melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya terus berdoa dan berharap agar setiap dari kita, setiap hari hidup dalam anugerah Tuhan, bimbingan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan segala yang terbaik yang Tuhan berikan bagi hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di Facebook ataupun di YouTube channel Pastor Verona Official. Shalom, selamat malam bagi kita bersama. Kita percaya, kita imani malam ini menjadi malam berkat, malam anugerah, malam mujizat, malam lawatan kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita juga bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki di bulan yang baru ini. Kita percaya kita sudah melewati bulan Januari, Februari, Maret, April, dan kita sudah memasuki di bulan Mei. Karena kebaikan Tuhan menyertai kita, membimbing, menolong, serta memperlengkapi hidup kita sebagai orang percaya, sehingga pada akhirnya kita boleh menikmati segala kebaikan dan juga janji-janji Tuhan yang Dia berikan bagi kehidupan saudara dan saya. Saya mengucapkan shalom bagi kita semua, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan sekitarnya, dan juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar pulau Jawa, seperti di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan pulau-pulau lainnya, Manado. Selamat malam. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di negara-negara lain seperti di Malaysia, di Timor Leste, di Singapura, di Amerika, di Eropa, dan di negara-negara lainnya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan, terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang senantiasa selalu mengikuti dan beribadah bersama-sama secara live, secara luar biasa di hari Minggu ini. Saudara tetap setia kurang lebih 3 tahun ini kita beribadah, mendengar firman Tuhan, berdoa, dan menikmati segala yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara semua yang baru bergabung. Saudara boleh membagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, bahkan juga di grup-grup WhatsApp untuk memberkati kehidupan orang lain, untuk menolong hidup orang lain, karena kita percaya, kita melihat sendiri dan mengalami sendiri bahwa bagaimana mujizat demi mujizat terjadi atas kehidupan kita bersama melalui doa-doa yang kita naikkan. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, ibadah tadi pagi dipenuhi dengan jiwa-jiwa di gereja Jesus Christ Church secara tatap muka langsung, dan tadi sore juga ibadah dipenuhi dengan jemaat-jemaat Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih, pertumbuhan jemaat di gereja ini semakin minggu semakin bertambah-tambah, dan juga ibadah online juga terus masih dipercayakan ribuan jemaat. Oleh karena itu saya terus mau setia melayani berapapun yang Bapak Ibu Saudara hadiri ibadah-ibadah online kita, baik itu ibadah Rabu, ibadah doa pemulihan dan mukjizat, hari Jumat ibadah doa pemulihan wanita, dan malam hari ini ibadah Minggu Mukjizat. Kita percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan, Tuhan nyatakan bagi kehidupan saudara dan saya. Sebelum kita memulai ibadah kita di malam hari ini, mari saya ingin mengajak setiap kita sama-sama berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan, minta bimbingan Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk membawa kita kepada satu pengalaman yang baru, baik melalui firman ataupun melalui doa. Kita diubahkan Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Mari kita berdoa. Roh Kudus, sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada kesudahannya. Biar namamu dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Biar kuasamu bekerja lewat doa kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas anugerahmu Tuhan. Biar hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan melalui ibadah ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang terikat dibebaskan dari segala kelemahan tubuh, sakit penyakit, mara bahaya, virus bakteri, dan lain sebagainya. Tuhan tolong kami,
Barui kami dengan kuasa darah-Mu, kuduskan kami dengan bilur-Mu, dan barui kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai kesudahannya, Engkau menyertai ibadah kami di malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa malam hari ini bersama dengan saya Pastor Verona. Akan melayani Bapak Ibu Saudara selama beberapa waktu ke depan lewat doa-doa dan juga kebenaran firman kabar baik yang akan Bapak Ibu Saudara terima, yang akan Bapak Ibu Saudara dengarkan, yang akan juga mengubah hidup Bapak Ibu Saudara. Saya berharap Bapak Ibu Saudara malam hari ini, Saudara dan saya mengimani bahwa malam ini pasti sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Pemulihan, mujizat, sukacita, damai sejahtera dinyatakan Tuhan atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan malam hari ini di pokok doa yang pertama, saya ingin berdoa untuk pergumulan keluarga dan rumah tangga, ekonomi juga serta keuangan. Kalau hari-hari ini rumah tangga keluarga Bapak Ibu sedang mengalami masalah, kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami tekanan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, izinkan Tuhan menjamah, izinkan Tuhan memulihkan, dan izinkan saya juga berdoa bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara agar malam hari ini keluarga Bapak Ibu Saudara baik yang ada di YouTube ataupun di Facebook mengalami pemulihan, mengalami kelepasan, dan mengalami jamahan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini aku berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Biarlah Tuhan melalui ibadah malam hari ini keluarga rumah tangga kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin ada di antara keluarga rumah tangga kami yang bermasalah, yang sedang bertengkar, yang sedang mengalami masalah keuangan, yang sedang mengalami masalah hubungan, yang sedang mengalami dengan orang tua dan mertua, dan juga dengan anak. Tuhan boleh pulihkan keluarga rumah tangga kami. Dijauhkannya keluarga rumah tangga kami dari segala mara bahaya, niat orang jahat, kecelakaan, virus bakteri, sakit penyakit, dan keluarga rumah tangga kami dijauhkan dari roh perselingkuhan, perzinahan, dan juga kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Tuhan menolong kami. Kami butuh Tuhan dalam keluarga rumah tangga kami. Kami butuh tangan Tuhan menjamah dan memulihkan kami. Kami butuh anugerah Tuhan besar dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Tak lupa juga malam hari ini kami berdoa untuk masalah finansial, ekonomi, dan dagangan usaha pekerjaan kami. Biar Tuhan memberkati keuangan kami, biar Tuhan juga memberikan terobosan bagi finansial kami. Tuhan menolong kami dengan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga kami berdoa untuk pekerjaan, dagangan, usaha jemaat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, membuka berkat-berkat yang baru bagi setiap bisnis, dagangan, usaha, dan juga pekerjaan, sekolah, dan juga pelayanan, dan lain sebagainya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Hutang pihutang kami juga Tuhan lunasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan memampukan kami untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk tidak lari dari masalah hutang piutang ini, tetapi kami justru menghadapinya. Tuhan memakai kami untuk menyelesaikannya, membantu kami jalan-jalan yang baru, jalan-jalan keluar yang baru, hikmat yang baru, kekuatan yang baru, agar hidup teman-teman yang menyaksikan siaran live ini mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar berkat-Mu, anugerah-Mu berlimpah atas kehidupan jemaat-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan
Amin, amin, amin. Semua yang di YouTube, semua yang di Facebook, saya sudah berdoa buat keluarga rumah tangga kita. Saya juga sudah berdoa untuk ekonomi, bisnis, dan pelayanan kita. Saudara tinggal imani dan saudara tetap melakukan bagian apa yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita melihat satu perubahan yang baru yang Tuhan berikan bagi kehidupan saudara dan saya. Dalam dagangan, usaha, bisnis, pelayanan, dan lain sebagainya, kita mengalami perubahan demi perubahan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin menyapa shalom bagi semua Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam siaran live ini di Facebook ataupun di YouTube. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara bisa bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp, baik itu family, pelayanan, teman-teman, dan keluarga lain sebagainya, sehingga semuanya menjadi berkat dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Karena dalam ibadah ini kita akan terus berdoa, dalam ibadah ini juga kita akan mendengarkan firman kabar baik. Saudara akan terus diajar oleh Tuhan melalui firman Tuhan di malam hari ini. Saudara akan dibimbing, saudara akan dikuatkan, saudara akan menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mari saya ingin berdoa kembali buat setiap wanita-wanita Kristus. Karena hari Jumat yang lalu ibadah diliburkan karena memang saya harus mendampingi putri saya dari pagi sampai malam. Pagi dia harus wisuda graduation sekolah TK-nya. Dan malam dia harus cabut gigi Bapak Ibu sebagai kepala keluarga. Saya juga harus melayani istri dan anak saya. Selain saya harus melayani pelayan pekerjaan Tuhan, dan istri dan juga anak saya adalah sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan untuk saya layani, agar saya tetap menjadi contoh dan teladan. Bukan hanya saya melayani dan menghormati Tuhan, tapi saya juga melayani dan menghormati apa yang sudah Tuhan beri, yaitu istri dan putri saya, dan juga melayani dan menghormati setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. So that's why semua wanita-wanita Kristus yang hari ini berbeban berat, hari ini sedang tertekan, hari ini butuh pertolongan Tuhan, hari ini butuh mujizat Tuhan, hari ini butuh kasih Tuhan, hari ini butuh kekuatan dari Tuhan. Izinkanlah saya berdoa bagi wanita-wanita Kristus dimanapun wanita-wanita Kristus berada, baik saudara yang ada di Facebook, saudara yang ada di YouTube. Izinkan saya berdoa sehingga doa ini naik ke hadirat Tuhan, ke mezbah Tuhan, dan doa ini dikembalikan atas hidup saudara dan saya, dan kita menerima kesembuhan dan pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Mari wanita-wanita kita berdoa. Saudara yang punya masalah di bagian payudara, maaf ya, saudara yang punya masalah di bagian kelamin, saudara yang punya benjolan dan lain sebagainya, izinkan saya berdoa. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, para wanita. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, dan izinkan saya berdoa di malam hari ini. 1, 2, dan 3. Tuhan, aku berdoa malam hari ini buat setiap kami yang meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit. Orang sakit akan dijamah dan disembuhkan secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau menjamah. Tuhan, Engkau memulihkan. Tuhan, Engkau membebaskan. Tuhan, Engkau melepaskan. Kami yang terikat dengan segala sakit penyakit. Kami yang terikat dengan segala kelemahan tubuh. Kami yang terikat dengan segala keadaan dan situasi. Tuhan, lepaskan kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan urapi, Tuhan berkati jemaat-jemaat wanita yang menyaksikan siaran live malam hari ini. Sakit kanker, tumor, miom, kista, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan, Tuhan selamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, bebaskan umat-Mu, lepaskan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 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 Apabila ada di antara mereka yang terikat dengan obat-obatan, obat penenang, obat tidur, obat-obat lainnya Tuhan, lepaskan.
cabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Sehingga mereka boleh terima kesembuhan secara sempurna. Sehingga mereka boleh dilepaskan, dibebaskan dari segala keterikatan obat-obatan. Tuhan, Engkau jamah mereka. Tuhan, Engkau pulihkan mereka. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Kami ucap syukur, berterima kasih atas anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berdoa, kami berdoa. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bebaskan. Sertailah Tuhan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin, amin. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan yang baru bergabung. Shalom, selamat malam. Semua yang ada di luar Jabodetabek, yang ada di dalam juga Jabodetabek. Shalom, selamat malam. Dan buat teman-teman yang ada di Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, shalom. Dalam waktu dekat ini, bulan Agustus, kita akan bertemu di kota Semenanjung. Di Kuala Lumpur kita akan ada event KKR. So that's why persiapkan diri teman-teman semua. Kita akan ada di Kuala Lumpur untuk ibadah KKR selama 2 hari 2 malam. Dan ada di Kuala Lumpur, sehingga saudara bisa menikmati. Yang ada di sekitar Semenanjung boleh hadir. Saudara juga silakan bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Silakan bagikan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Kita percaya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan sekarang saya ingin berdoa buat anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang sedang bermasalah, anak-anak kecil yang sedang sakit, anak-anak kecil yang sedang bergumul. Izinkan Pastor Verona berdoa buat kalian ya. Saya percaya anugerah Tuhan itu besar buat kita semua. Siapkan hati adik-adik semua, para orang tua, para om tante, oma opa, panggil anak-anaknya, cucu-cucunya dan keponakannya, dan izinkan kita berdoa. Yang di Facebook, yang di YouTube juga sama-sama kita berdoa. Letakkan, tumpangkan tangan kanan kita di bagian kepala anak-anak kita ataupun cucunya juga keponakan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa buat anak-anak kami. Anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Lewat penumpangan tangan kami, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit dijamah dan disembuhkan secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan merdekakan, Tuhan bebaskan. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang pilek, yang ingusan, yang batuk, yang demam, yang sering ngigau kalau tidur, yang belum bisa berjalan, yang belum bisa bicara, yang belum bisa makan dengan normal. Jamahan kuasa darah Yesus, tetesan darah Yesus menjamah, memulihkan setiap jemaat-jemaat Tuhan, khususnya anak-anak kecil secara sempurna, dahsyat, luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami, keponakan kami ke dalam tangan Tuhan yang pasti. Kuasa darah Yesus menyembuhkan, kuasa darah Yesus memulihkan, kuasa darah Yesus membebaskan, kuasa darah Yesus melepaskan mereka semua yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur, berterima kasih. Sembuhlah anak-anak kami, sembuhlah keponakan kami, sembuhlah cucu-cucu kami. Darah Yesus menyembuhkan. Amin, 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 amin. Dan pokok doa yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit apapun. Apapun sakit penyakitnya, saudara letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh yang sakit, apapun itu. Saudara yang sedang ada di rumah sakit, saudara yang tergeletak di rumah, di kos-kosan, di kontrakan, saudara yang sedang ketergantungan obat, saudara yang memang benar-benar mengalami segala sesuatu yang tidak mengenakan. Saudara boleh letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh yang sakit. Izinkan saya berdoa malam hari ini, karena kita percaya doa orang benar bila yakin didoakan maka akan besar kuasanya. Ya, saudara tempelkan tangan kanan saudara di bagian-bagian tubuh yang sakit. Arahkan tangan kiri saudara di layar kaca, lihat wajah saya, dan saya ingin berdoa buat siapapun yang sakit. Saudara yang punya tumor, miom, kista, apapun itu, imani. Saudara yang punya masalah paru-paru, imani.
malam hari ini kuasa Tuhan bekerja untuk menyembuhkan kita bersama. 1, 2, dan 3. Mulai letakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tetap percaya firman-Mu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit dijamah dan disembuhkan secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, berterima kasih. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Lepaskan umat-Mu, bebaskan umat-Mu, sembuhkan umat-Mu. Sakit penyakit yang tak lazim, yang tidak ada obatnya, Tuhan lepaskan mereka. Mereka yang tergeletak di rumah dan di rumah sakit, bangkitkan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya. Malam ini terjadi mujizat. Malam ini terjadi kelepasan. Malam ini terjadi pemulihan. Apabila ada wanita-wanita yang sudah berkeluarga, bersuami, ingin punya anak, namun karena satu dan lain hal dia belum memiliki anak, malam hari ini Tuhan jamah, malam hari ini juga Tuhan pulihkan, malam hari ini Tuhan bebaskan, sehingga mereka boleh hamil dalam nama Yesus. Mereka yang pernah keguguran namun ingin hamil lagi, biar hamil Tuhan, kandungannya kuat, tidak keguguran lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima kelepasan, terima mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yang di Facebook disembuhkan, yang di YouTube disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang di Facebook disembuhkan, yang di YouTube disembuhkan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, shalom, selamat malam. Saudara yang baru bergabung siaran live malam hari ini, terima kasih Bapak Ibu Saudara setia senantiasa selalu. Silakan bagikan siaran live ini, silakan bagikan siaran langsung ini, agar menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka berada. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membebaskan kita, Tuhan akan membimbing kita dari hal-hal buruk lainnya. Baik Bapak Ibu Saudara, saudara tinggal share di WhatsApp, di grup-grup keluarga, di grup-grup family, di grup-grup pelayanan, di grup-grup lainnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang di Malaysia silakan bagikan, yang di Kalimantan, yang di NTB, yang di Papua, yang di NTT, yang di Kupang silakan bagikan, Bekasi, Kerawang silakan bagikan, agar jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman kabar baik di malam hari ini. Kembali kita berdoa. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Biar Roh Kudus Kau menyingkapkan sesuatu yang baru dalam pikiran kami dan hidup kami. Kami mengalami metanoia, perubahan cara berpikir, dari berpikir dunia menjadi berpikir pikiran kerajaan sorgawi. Berkata-katalah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang ganti fokus hidup kita. Fokus hidup kita harus kita ganti, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang menjadi tema firman Tuhan di malam hari ini, berbicara tentang ganti fokus hidup kita. Tahukah saudara bahwa fokus hidup orang percaya harus terarah kepada arah yang benar? Fokus hidup orang percaya, fokus hidup orang Kristen, fokus hidup orang benar harus terarah ke arah yang benar. Rumah tangga saudara dan saya, keluarga saudara dan saya harus terfokus dengan arah yang benar. Kalau kita dipercayakan Tuhan sebagai suami, maka fokus kita harus mengayomi istri, harus mendidik anak-anak
anak-anak kita dengan baik dan benar. Kita harus menyayangi istri kita. Sebaliknya, kita sebagai seorang istri, fokus kita juga harus benar. Sebagai seorang penolong yang sepadan, kita harus bisa menjalankan fungsi istri untuk melayani suami kita, untuk memberikan damai sejahtera bagi bagi suami kita. Dan kita juga harus bisa mendidik anak-anak kita dengan kasih Kristus. Sebagai orang tua, as a parents, fokus kita juga harus benar dalam mendewasakan anak-anak kita, dalam mendidik putra-putri kita. Kita harus mendidik mereka dengan kasih. Kita harus mendidik anak-anak kita dengan kelemah lembutan. Kita harus mendidik anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan sebaliknya, kita kasar dengan anak-anak kita, mulut kita tidak memberkati, tingkah tanduk kelakuan kita tidak menjadi teladan dan contoh yang baik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau rumah tangga kita itu dibangun di atas dasar fokus yang benar, maka kita bisa merasakan dan menikmati sorga di tengah-tengah keluarga kita. Meskipun saat ini kita sedang ada di bumi, tapi kita bisa merasakan kenikmatan sorga, damai sejahtera sorga di tengah-tengah keluarga kita. Sebaliknya, kita sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai entrepreneur, maka fokus kita harus benar. Benar dalam mencari keuntungan, benar dalam mencari partner bisnis, benar dalam cara mengesel produk-produk kita, benar dalam melakukan dealing demi dealing dan lain sebagainya. Karena orang benar, karena orang percaya selalu hidup didasari dengan kebenaran firman. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita udah nggak bisa lagi berbisnis dengan cara-cara yang kotor, berbisnis di under table, berbisnis dengan cara suap kanan, suap kiri, dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, dalam meraih keuntungan, meraih keberhasilan, meraih kesuksesan dalam berbisnis, berdagang, dan juga dalam melakukan segala sesuatu sebagai entrepreneur, maka fokusnya harus benar. Dan kita juga sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang duta Kristus, mungkin ada singers di dalamnya, mungkin ada ushers di dalamnya, mungkin ada pendeta di dalamnya, mungkin ada gembala di dalamnya. So, kita dalam melayani sebagai gereja, maka fokus gereja, fokus seorang pelayan Tuhan harus tertuju kepada arah yang benar. Kita harus fokus melayani jemaat, kita harus fokus melayani jiwa-jiwa sebagai gereja tanpa harus memandang rupa mereka. Oh, yang kaya harus diutamakan, yang miskin belakangan, dan lain sebagainya. Sebagai gereja, sebagai pelayan Tuhan, sebagai duta Kristus, sebagai gembala, kita harus bisa merangkul semua. Kita gembalakan semua dengan kasih, baik yang kaya ataupun yang miskin, yang pintar ataupun yang kurang pintar. Mari kita fokuskan fokus pelayanan kita kepada hal-hal yang benar. Kita bawa jemaat kepada Kristus Yesus, sehingga akhirnya mereka tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat, dan pada akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi sekitar, dan menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini, dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan lain sebagainya. Fokus kita harus benar dalam studi sekolah, dalam kita menjalani sosial hidup kita hari lepas hari. Fokusnya harus benar. Fokus hidup orang percaya harus terarah kepada firman Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, fokus hidup orang percaya harus terarah kepada firman Tuhan.
dan bukan terarah kepada kekurangan diri sendiri. Karena hari-hari ini banyak orang Kristen, banyak pelayan Tuhan, fokusnya sudah mulai berubah. Dia tidak lagi fokus kepada kebenaran firman, tetapi justru sebaliknya, dia hanya fokus dengan kekurangan dirinya sendiri. Kekurangan demi kekurangan dirinya sendiri. Sehingga dia berkata hari lepas hari, andai saja saya lahir dari keluarga yang kaya, andai saja saya punya wajah yang tampan dan cantik, andai saja saya punya perusahaan, andai saja saya punya mobil, andai saja saya punya deposito miliaran, andai saja saya punya keuangan yang melimpah dan lain sebagainya, saya tidak akan mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saudara dan saya hanya terfokus kepada kekurangan diri sendiri, tubuh saya pendek, hidung saya pesek, mata saya sipit, rambut saya keriting, kulit saya hitam, saya lahir dari orang miskin, mama papa saya sudah bercerai, saya ini anak yatim, dan lain sebagainya, hal-hal negatif kita sebutkan tiap hari, maka hal tersebut hanya akan membuat diri kita tersiksa dan terpenjara dengan keadaan yang membuat kita pada akhirnya lemah. Kalau saudara terus berkata dengan diri saudara sendiri, saya miskin, saya lemah, saya nggak punya kemampuan, saya orang yang gagal, rumah tangga saya sudah bercerai, saya sudah diperkosa berkali-kali, saya ini narkoba, dan lain sebagainya. Saudara akan stres, saudara akan lemah, iman saudara akan semakin mengecil dan padam pada akhirnya. Sehingga saudara hidupnya mudah ditekan dengan masalah. Sehingga hidup saudara pada akhirnya mudah ditekan dengan keadaan. Ya karena memang saya lahir dari keluarga miskin, ya karena memang saya hidupnya susah, dan lain sebagainya. Coba saja kalau saudara fokusnya kepada kebenaran firman, keadaannya boleh tidak baik, tetapi kebenaran firman berkata, aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup, yaitu hidup dalam segala kelimpahan. Saya boleh orang gak punya, saya boleh lahir dari keluarga miskin, tapi saya punya Tuhan sesuai dengan kebenaran firman. Dia datang rela untuk menjadi miskin agar saya menjadi kaya. Dan saya percaya firman Tuhan bahwa Elohimku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa sih saudara dan saya tidak belajar untuk tetap fokus dengan kebenaran firman-Nya? Ada banyak orang hari-hari ini berlomba-lomba, berjuang, berusaha untuk terlihat cantik, untuk terlihat tampan, dan lain sebagainya. Gak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi menjadi salah ketika kekurangan kita fokuskan. Hidup saya gak cantik seperti kamu. Hidup saya tidak setampan seperti kamu. Hidup saya tak sekaya seperti kamu. Makanya kamu beruntung. Kenapa kita nggak belajar tentang kebenaran firman Tuhan? Bahwa kejadianku, kata Daud, dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita fokus dengan kebenaran firman. Jangan fokus dengan kekurangan diri sendiri. Jangan fokus dengan keadaan yang bisa berubah kapan saja semau mereka berubah. Tapi mulailah kita fokus dengan firman Tuhan. Mulai fokus dengan firman Tuhan. Firman adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Firman adalah pelita. Firman adalah terang. Firman adalah modal dasar agar iman kita pada akhirnya bisa bertumbuh, berbuah dan berkembang. Saudara dan saya harus fokus dengan firman Tuhan. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Dikatakan demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. So Daud nggak fokus dengan keadaannya, tubuhnya pendek, kecil, anak Isai biasa, gak kaya-kaya, pekerjaannya cuma 3 kambing domba digembalakan. Tapi Daud fokus dengan firman Tuhan. Di ayat 16 dikatakan demikian, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, ketika saudara fokus dengan kekurangan diri saudara sendiri, saudara akan kecewa. Ketika saudara fokus dengan kekurangan dan kegagalan diri sendiri, maka saudara akan hidup dalam kepahitan, trauma, dan semangat saudara akan mulai kendor karena saudara terlalu banyak melihat kekurangan di sana dan di sini. Oh, saya nggak punya ini, oh saya kurang di sini, oh saya minus di sini, dan lain sebagainya. So kita harus balik, bahwa kita harus fokus dengan firman dan bukan dengan kekurangan diri sendiri. Nah, fokus hidup orang percaya juga harus terarah kepada janji Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, fokus saya harus terarah kepada janji Tuhan. Dan kita juga nggak boleh fokus kita pecah kepada yang namanya masalah dan pergumulan hidup. Tapi sayangnya banyak orang Kristen hari-hari ini fokus hidupnya hanya kepada masalah dan pergumulan hidup. Saya punya banyak hutang, saya punya banyak kelemahan, rumah tangga saya sudah pecah, rumah tangga saya sudah bercerai, bisnis saya lagi kacau, saya lagi nggak punya uang, hidup saya lagi sulit, anak saya nggak punya uang sekolah, dan lain sebagainya. Harusnya kita balik, kita fokus dengan janji-janji Tuhan. Oke, memang keadaannya lagi nggak baik-baik saja, tapi aku percaya janji firman Tuhan bahwa Elohim akan beserta dengan hidupku. Dia tidak meninggalkan hidupku, Dia selalu menyertai hidupku, dan Dia selalu memelihara kehidupanku. Oke, mungkin keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, tetapi please jangan fokus dengan masalah demi masalah. Saudara, jangan taruh mata ini, telinga ini, iman ini hanya kepada masalah, hanya kepada pergumulan, hanya kepada hal yang bersifat sia-sia. Tapi kita mulai belajar hari ini, kita fokuskan mata kita, telinga kita, hati kita kepada janji kebenaran firman Tuhan. Ibrani berkata dengan jelas, ketika dia berjanji, dia mengikat janjinya dengan sumpah. Ada satu kali di dalam Bible, satu tokoh yang bernama Abraham yang akan kita baca bersama dalam Kejadian pasal 17 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Elohimmu dan Elohim keturunanmu. Ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yaitu seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Elohim bagi mereka. Lihat, Abraham, dia tidak memfokuskan hidupnya dengan masalah dan pergumulan yang ada.
Pada saat itu Abraham pergi keluar dari tanah Ur Kasdim bersama-sama dengan Lot keponakannya. Tetapi hari lepas hari karena janji Tuhan yang besar, sehingga Abraham diberkati, ternaknya diberkati, dan lain sebagainya diberkati oleh Tuhan, sehingga tanah itu menjadi sempit. Dan satu kali gembala Abraham dan gembala Lot bertengkar hanya karena tempatnya semakin sempit, karena harta kedua orang ini semakin bertambah banyak dan semakin bertambah kaya, karena Bible mencatat demikian. Dan satu hari terjadilah perpecahan, Bapak Ibu Saudara, antara Lot dan juga Abraham. Ini adalah hubungan antara paman dan juga keponakannya. Dan sampailah di satu kisah bahwa mereka harus berpisah dan terbelah. Lalu Abraham berkata kepada Lot, pilihlah tanah atau tempat yang engkau mau pilih. Kalau engkau mau ke kanan, maka aku ke kiri. Begitu juga sebaliknya, kalau engkau mau ke kiri, aku akan pergi ke kanan. Dan pada akhirnya Lot memilih satu tanah yang bernama Sodom dan Gomora. Dia pergi karena dilihat seperti taman Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, Abraham tidak terpacu dan terpicu dengan emosi serta amarah dari pertengkaran gembala-gembalanya. Tetapi Abraham melayangkan pandangannya, fokusnya kepada janji firman Tuhan. Bahwa Abraham kelak akan menjadi orang yang besar. Abraham kelak akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Daripadanya akan lahir keturunan-keturunan dan raja-raja. Dan tanah yang kamu injak itu akan menjadi milik kepunyaanmu. Dan Abraham tidak kecewa dan merasa tersinggung dengan pergumulan dan permasalahan yang Lot telah berikan kepada dirinya. Nah, hari-hari ini ada banyak di antara kita, Bapak Ibu Saudara, salah dalam menentukan fokus dan pandangan hidupnya. Nah, ketika saudara dan saya salah dalam menentukan fokus dan pandangan hidup kita, yang pertama, maka hidup kita akan kehilangan arah. Kalau orang Kristen salah menentukan fokus hidupnya, kalau orang percaya salah menentukan fokus dalam kehidupannya, kalau kita sebagai pelayan Tuhan salah menentukan fokus dalam kehidupannya, maka hidup kita akan kehilangan arah. We lost vision. We lost direction. Kita nggak tahu kita mau kemana. Kalau pengusaha-pengusaha Kristen nggak fokus dengan apa yang dia kerjakan, maka dia akan kehilangan tujuannya. Kalau gereja udah mulai nggak fokus dengan tujuan hidupnya, salah arah, maka gereja juga akan kehilangan arah. Yang repotnya kalau rumah tangga dibangun bukan dengan atas dasar fokus kepada firman Tuhan dan pandangan hidup yang benar, maka no wonder banyak rumah tangga pada akhirnya berpisah dan berhenti di pinggir jalan. Dan mereka mengakhiri semua pernikahan mereka di pengadilan. Dan semua saling menggugat satu dengan yang lain, berkata, kita pisah saja, kita cerai saja. Kalau hidup dan pandangan kita salah, maka hidup kita akan kehilangan arah. Kalau saya kehilangan fokus dalam melayani saudara, maka saya juga akan mengalami kehilangan arah. Mau dibawa kemana kita? Nggak punya arah, nggak jelas mau apa. Yang kedua, jika fokus dan pandangan hidup kita salah, Bapak Ibu Saudara, maka hidup kita akan mudah diombang-ambingkan oleh dunia atau keadaan zaman. So, nggak heran hari-hari ini pacaran sejenis itu lagi tren di mana-mana. Laki dengan laki, wanita dengan wanita, dan lain-lain. Harusnya yang menjadi acuan dari hidup orang percaya adalah firman dan kebenarannya, bukan keadaan zaman ini. Makanya firman berkata bahwa dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang-orang percaya yang tidak fokus, orang-orang percaya yang tidak fokus dengan kebenaran hidupnya, maka hidupnya akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan zaman. Waktu COVID-19 mereka bingung mau buat apa. Waktu dunia sedang mengalami resesi, mereka juga kembali bingung dan lain sebagainya.
Karena mereka nggak punya fokus yang tepat, fokus yang benar, arah pandangan yang tepat untuk dia lakukan dalam keseharian kehidupannya. Dan yang ketiga, jika fokus dan pandangan hidup kita salah, maka yang ketiga, hidup kita akan mudah dipermainkan oleh setan. Kita akan mudah dibohongi terus hari lepas hari. Harusnya fokus suami terhadap istri adalah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah baik lahir ataupun batin. Tapi karena kita nggak fokus, makanya kita dibohongi. Seringkali kita dibisikkan, dikipas-kipasi oleh iblis. Sepertinya sekretaris kamu jauh lebih baik daripada istrimu. Sepertinya gurumu lebih peduli daripada suamimu. Sepertinya pelatih binaragamu, sepertinya pelatih gymmu itu jauh lebih peduli dan perhatian daripada suamimu. Sehingga pada akhirnya mulai terjadi perselingkuhan di sana, mulai terjadi kecurangan di sana, mulai terjadi dusta di sana, sehingga kita mengorbankan rumah tangga kita. Kalau orang tua juga nggak fokus dalam mendidik anak-anaknya, maka iblis akan membohongi kita. Tanpa kita sadari anak-anak kita jatuh dalam narkoba, tanpa kita sadari anak-anak kita jatuh dalam seks bebas, tanpa kita sadari anak-anak kita jatuh dalam pelbagai pencobaan demi pencobaan. Saudara, ada di dalam Bible salah satu contoh orang yang kehilangan fokus hidupnya. Ada seorang yang bernama Simon Petrus, Bapak Ibu Saudara. Simon Petrus adalah seseorang yang berprofesi sebagai nelayan yang dipilih oleh Yesus untuk diubah dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, selama 3 tahun berjalan bersama dengan Yesus, waktu Yesus menghadapi pergumulan demi pergumulan dan dia harus ditangkap, dihukum, mati dan disalibkan dan lain sebagainya. Satu kali Simon Petrus mengubah fokus arah hidupnya, mengubah fokus pandangannya. Dia berkata kepada 11 murid lainnya, "Kamu mau kemana, Petrus?" Dia berkata, "Aku mau kembali lagi sebagai penjala ikan." Dan mau gak mau, semua murid mengikuti langkah dan keputusan Petrus. Tapi Tuhan tidak mau menyerah dengan Petrus. Tuhan terus mengejar Petrus untuk dia pada akhirnya kembali kepada panggilan awal, kepada hasrat mula-mulanya. Tuhan mempercayakan dia sebagai penjala ikan. Ketika kita kehilangan fokus kita, ketika kita kehilangan arah kita, maka kita akan banyak membuang-buang waktu yang ada. Bukankah seharusnya waktu yang diberikan Tuhan harus kita pertanggungjawabkan dan kita gunakan dengan sebaik mungkin? Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, maka kita harus mengganti arah fokus hidup kita dari arah yang tidak benar menjadi ke arah yang benar. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, maka kita harus mengganti arah fokus hidup kita dari yang tidak benar menjadi ke arah yang lebih benar. Kita harus belajar untuk selalu fokus dengan pribadi Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang besar, Yesus adalah Tuhan yang perkasa, Yesus adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang tak tertandingi, yang pasti dapat mengalahkan pergumulan kita, yang pasti dapat menyelesaikan seluruh hutang piutang kita, yang pasti dapat menyembuhkan segala sakit penyakit kita, yang pasti berdaulat dan berkuasa penuh atas seluruh keadaan yang terjadi di dunia saat-saat ini. Itulah yang saudara dan saya harus fokuskan. Fokus kepada pribadi Tuhan. Dan saudara dan saya juga sebagai orang percaya harus fokus kepada firman-Nya. Dan bukan hanya kepada firman-Nya, saudara dan saya juga harus fokus kepada janji-Nya. Dan pada akhirnya saudara dan saya juga harus fokus kepada apa yang sudah Tuhan percayakan kepada hidup kita. Kalau kita dipercayakan rumah tangga, maka fokuslah
dengan rumah tangga kita. Kalau kita dipercayakan anak, maka fokuslah kita membesarkan dan mendidik anak-anak kita. Kalau kita dipercayakan Tuhan untuk perusahaan, maka kita harus fokus dengan perusahaan kita. Kita harus fokus dengan bisnis kita. Kita harus fokus dengan segala apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita, dan lain sebagainya. Mulai hari ini, fokuslah dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi hidup saudara dan saya. Ketika kita fokus, maka apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi hidup saudara dan saya. Amin untuk firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu memerdekakan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara jangan lupa, hari Rabu kita ada 2 pemulihan dan mujizat. Hari Jumat kita ada 2 pemulihan wanita. Dan hari Minggu depan kita bertemu kembali. Hari Kamis ini kita ada ibadah kenaikan Kristus ke sorga. Ibadah hanya 1 kali saja secara tatap muka seperti ini. Dan biar Tuhan dipermuliakan lewat ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, penuh anugerah, dan hidup dalam berkat Tuhan setiap hari. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Saudara bisa menemukan jadwal-jadwal ibadah hari Minggu dan ibadah hari Kamis ini khususnya secara tatap muka langsung hanya 1 sesi. Dan kemungkinan ibadah hari Kamis itu akan digabung siaran live-nya menjadi hari Jumat. Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan berkati bagi kita semua. Haleluya. Shalom. Amin.